Halo everyone, perkenalkan namaku Iko Mawahyu Andriawan. Aku dari Universitas Hindu Negeri Gusti Bogus Sugriwa, jurusan Pariwisata Budaya kelas sore semester 3. Dan sekarang aku bakal ajak kalian jalan-jalan di Bali selama 3 hari 2 malam dengan tour planning yang udah aku buat. So, here it is. Nah, tour di Bali ini aku dedikasikan untuk teman-teman yang udah sumpah diam di rumah dan pengen jalan-jalan di masa pandemik. But just info ya, kita selalu pakai masker triple dan hand sanitizer kemanapun kita pergi. Dan protokol kesehatan di tempat yang akan kita tuju ini juga cukup terjaga, jadi stay safe ya. Untuk waktu start, kita bebaskan kalian deh, tapi disarankan start tournya siang ya. Karena lagi di bulan November, jadi takutnya kalau kesorean malah hujan. Di hari pertama, aku bakal ajak kalian city tour dulu buat simpen tenaga di hari kedua. Karena di hari kedua bakal terasa capek banget, tapi worth it kok. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Tempat pertama yang bakal kita tuju ini ada di Pantai Sanur. Persis di depan pantainya, dari tempat parkir kalian langsung belok kanan. Nah, nanti ketemu tuh Pasar Sanurnya. Lurus lagi dikit dan voila. Tempat ini namanya Museum Le Mayur, berlokasi tepat di depan Pantai Sanur. Kita cukup membayar Rp2.000 untuk pelajar, Rp5.000 untuk mahasiswa, Rp15.000 untuk lokal, dan Rp20.000 untuk tamu internasional. Pemilik Museum Le Mayur dahulu membangun ini yang awalnya hanya sebagai tempat tinggal, tempat nyaman, menyenangkan, indah, sepi, dan jauh dari keramaian pada masa itu. Itulah sebabnya dipilihnya sebagai tempat rumah dan tempat tinggal, sekaligus tempat melukis untuk menemukan inspirasi baru. Pelukis tersebut bernama Andrin Jean Le Mayur de Merpres. Nama dari Museum Le Mayur ini diambil dari nama pendirinya sendiri, yaitu Andrin Jean Le Mayur de Merpres. Pelukis asal Belgia ini keturunan bangsawan yang terlahir pada tanggal 9 Februari 1880 di Ixelles, Brussels. Secara akademis menyandang gelar insinyur bangunan. Mungkin karena keturunan dan bakat seni ayahnya yang juga seorang pelukis, maka Le Mayur ini lebih menekuni dunianya di bidang seni lukis. I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Hampir semua lukisan yang ada di museum ini adalah tentang istrinya sendiri. Kemudian kita lanjut ke objek kedua yang berlokasi di Denpasar, tepatnya di Jalan Raya Puputan nomor 142 Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Hanya 15 menit dari Museum Le Mayur dan akses jalannya sangat besar dan bagus. Bangunan ini bernama Bajre Sandi Monumen. Buka setiap hari jam 8 sampai jam 6 di hari kerja dan jam 10 sampai jam 6 sore untuk weekends. Tiket masuknya seharga 2 sampai 5.000 untuk mahasiswa dan pelajar, 10 sampai 25.000 untuk domestik dan 25 sampai 50.000 untuk tamu internasional. Nah, jadi yang bisa kalian lihat di sini ada 8 pilar. Nah, 8 pilar ini ternyata ada filosofinya loh. 17 tangga di pintu masuk sama tinggi monumen ini tuh 45 cm. Itu berarti 17 Agustus 1945. Di dalam museum ini terdapat banyak sekali koleksi yang bisa kita lihat, seperti 33 diorama Bali atau masa sebelum Bali merdeka dan sejarah-sejarahnya. Ada juga koleksi perangko yang cukup lengkap.
Nah, jadi lokasi yang paling aku suka tuh sebenarnya ada di bagian paling atas. Karena di atas tuh ada space yang cukup luas agar kita bisa lihat pemandangan di atas. Di hari kedua, seperti yang aku bilang tadi, aku ingin ajak kalian tur di Nusa Penida. Tapi karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan, jadi aku belum bisa bawa kalian ke sana. Untuk one day tour di Nusa Penida ini, kalian membutuhkan fastboat seharga 200.000 untuk return dan akan memakan waktu 45 menit di laut. Jadi biasanya boat akan berangkat sekitar pukul 8.30 pagi dan kalian harus bangun lebih awal. Kalian bisa beli tiketnya di tiket.com atau langsung ke Pantai Sanur di tempat Museum Lemayur kemarin. Dan check-innya harus 30 menit sebelumnya ya. This is a weird detail, but the seats are so high that your feet dangle. Mine dangle a lot. I've never experienced this. Di Nusa Penida biasanya ada tour package-nya berbeda. Ada West Trip dan East Trip. Di East Trip perjalanannya ya cukup jauh. Tapi aku lebih merekomendasikan West Trip jika pertama kali karena kondisinya cukup strategis dan tidak terlalu memakan banyak waktu. Jadi dalam satu hari di Nusa Penida itu di bagian West Trip-nya ada 4 objek wisata yang bisa kita kunjungi, yaitu Angel Billabong, Broken Beach, Clinging Cliff, and Crystal Bay. Biasanya sih keempat itu sudah termasuk dalam West Trip Package di Nusa Penida. So yeah guys, we are in the Ubud. But so many store that's closed and yeah. Lanjut di hari ketiga, kita bakal ajak kalian ke tempat yang paling terkenal di Bali, yaitu Ubud. Di hari ketiga ini kita akan jalan-jalan di area Ubud. Sebenarnya banyak sekali destinasi wisata di Ubud dan lokasi per objeknya dekat. Namun karena pandemi, beberapa objek tutup dan tidak bisa menerima tamu. Jadi dalam perjalanan dari Denpasar ke Ubud memakan waktu hampir 45 menit dengan kondisi jalanan tanpa macet. Dan kita bisa mengunjungi banyak tempat di Ubud seperti Monkey Forest, Bali Zoo, Taman Saraswati Temple, Ubud Market, dan Puri Saren Ubud. Aku akan ajak kalian untuk melihat isi dari Puri Saren Ubud yang terletak di pusat Ubud ini sendiri. Tempat tinggal dari Raja Ubud, Cokorde Gede Agung Sukawati inilah yang bernama Puri Saren Agung atau lebih dikenal dengan nama Puri Ubud. Saat ini, Puri Ubud telah menjadi salah satu objek wisata di Bali. Sebenarnya, hampir di setiap malam di Puri Ubud diadakan pentas kesenian tari, seperti tari Barong Ubud. Di seberang Puri Ubud ini bahkan ada tempat makan khas kuliner Bali yang namanya Warung Babi Guling Ibu Oke. Bangunan Puri ini menyimpan banyak cerita sejarah dari masa Bali kuno zaman tempo dulu. Sekarang masih terjaga dengan baik walaupun ada restorasi di beberapa tempat, namun masih mempertahankan bentuk aslinya, menggambarkan istana kerajaan yang megah di zamannya. Jadi Puri Ubud ini merupakan salah satu objek yang ada di Ubud dan cukup terkenal sebenarnya, cuman sekarang karena lagi pandemi. What's your name and where you come from? I'm John. I'm from the United States. Nice to meet you, John. So my name is Wahyu. I'm from University of Hindu Dharma. Yeah. So what do you think about Bali in the tourism in the pandemic? I mean. Well, I feel that I'm very sad for the people because I know the businesses are hurting. Yeah. And there's a lot of closed businesses, and
yeah, it's very difficult right now. We For arrived 3 days ago. 3 days? We're probably gonna spend 1 to 2 months here. Yeah. Wow, Yeah. that's cool. Well, thank you very much, John. I hope you feel happy in Bali, right? No, I yeah. love it. And then, you know, I think things are gonna change because we have probably 15 or 20 friends that are all gonna come out here from the United In Ba- States oh. in January. Yeah. And I think there's a lot of people that are gonna start coming because now they have the visas and they've Yeah. opened things up. And so I think it's gonna be good at the beginning of next year. Well, thank you very much. thank well, you. have a nice day. Thank you.